Saudara, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya ini telah mengungkap jaringan peredaran narkotika internasional jenis sabu dan telah mendapatkan barang bukti sebesar 516 kg. Bapak dengan Carla Kompas TV, Bapak ini 516 kg ini jumlah yang cukup dan bahkan sangat besar ya Pak untuk diungkapkan. Ini bagaimana Pak kronologi awal pengungkapan kasus ini? Baik, terima kasih. Yang betul bahwa Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengungkap narkotika jenis sabu sebanyak 516 kg. Ini jumlah yang sangat fantastis sekali. Dan ini telah menyelamatkan 2,6 juta jiwa masyarakat Jakarta. Perlu kami sampaikan, diawali pengungkapan ini adalah saya sampaikan bahwa memang kami punya program preemptif dan preventif untuk mengajak masyarakat menyampaikan informasi terkait adanya peredaran gelap narkoba di wilayahnya masing-masing. Diawali dari situ, kami mendapatkan informasi adanya peredaran gelap jaringan narkoba ini dilakukan oleh sindikat ES, ya, warga negara asing. Kemudian kami membentuk tim untuk menelusuri sehingga kami dapat menemukan bahwa betul-betul peristiwa tindak pidana itu ada. Nah, dari situlah kami bergerak, kemudian kami melakukan pemancingan, begitu. Kemudian didapatkanlah di TKP pertama yaitu 11 kg di rumah kontrakan. Bisa diperlihatkan mungkin Pak yang pertama itu 11 kg yang gimana? Ini kami tunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu ya yang dikemas dalam teh Cina berupa gambar apel merah segar ya. Ini isinya sabu yang bila diperdagangkan cukup mahal ya. Ini bisa 1 sampai 1,5 miliar dalam per kilo. Kemudian dari hasil itu tim 2 secara cepat melakukan pengungkapan kembali dari pengembangan itu, maka kami dapat menangkap 3 terduga pelaku peredaran narkoba dan barang bukti yang kami amankan 35 kg. Dalam kemasan teh Cina juga, ya, ini mengindikasikan bahwa barang-barang ini berasal dari China, ya, dari China yang transit Malaysia dan masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian yang paling terakhir, kami jelaskan bahwa yang terbesar kami mengungkap pada tanggal 12 Agustus oleh tim 3 di bawah kepemimpinan Kasubdit AD. Ini jumlah yang sangat fantastis berupa 484 kemasan yang bila dikilogramkan itu sebanyak 470 kg sabu. Ya, sangat luar biasa. Ya, ini fantastis. Kami mengapresiasi atas informasi yang diberikan oleh masyarakat serta mengapresiasi yang betul-betul mendalam kepada tim yang tidak pantang menyerah, ya, yang tidak pernah mengeluh, ya, pagi, siang, sore, malam. Kami berhasil mengamankan ini demi untuk menyelamatkan generasi bangsa kita semua. Bapak izin sedikit kita mendekat ke barang bukti. Ini untuk yang 400 lebih kilogram sabu yang ditemukan di salah satu perumahan begitu ya Pak? Ya. Mungkin bisa ditunjukkan Bapak yang mana saja? Ya, baik. Saya tunjukkan bahwa kemasannya dalam warna yang berbeda-beda, ya, tetapi ini satu tempat di dalam gudang atau kontrakan yang disewa oleh pelaku selama 3 bulan sudah. Ya, nah ini contohnya yang ini, ya, seperti kemasan permen, gula, gitu ya, atau makanan
makanan kucing gitu. Kemudian yang ini ya, kemasan biasa. Ya. Kemudian ada yang warna kuning, ya warna kuning. Ya. Ini masing-masing kurang lebih beratnya 1 kilogram. Ya, masing-masing 1 kilogram. Kemudian ada yang berwarna orange. Ya. Sama, ya. Ini masing-masing beratnya 1 kilogram. Dan yang terakhir seperti yang di depan itu warna putih, itu dalam kemasan awalnya dari Tupperware. Dalam Tupperware ada yang 1 kilogram dan ada yang setengah kilogram. Nah, dari situ ya perlu juga kami sampaikan bahwa ada beberapa yang sudah dipasarkan oleh bandar ini ke masyarakat yang ada di Jakarta. Pak, ini nilai 516 kg ini ditafsir sekitar berapa Pak nilainya? Baik, kalau kita menilai dari nominal, dikonversi ke nominal, biasa bahwa di wilayah Jakarta ini sabu-sabu itu 1 gram 1,5 juta per gram. Jadi kalau kita 516 kg kurang lebih 516 miliar lebih, ya kalau kita ambil 1 kilogramnya itu 1 miliar rupiah. Bapak, ini kan untuk 516 kg ini cukup banyak ya Pak. Lalu bagaimana sih Pak kronologi mereka bisa masuk dari negara Iran dan juga China kemudian menuju Indonesia, ini seperti apa prosesnya? Baik, perlu saya sampaikan juga bahwa sudah pasti namanya pelaku selalu mengembangkan modus ya transportasi yang ada supaya bisa menyamarkan dan terhindar dari aparat penegak hukum. Yang pertama adalah mereka jelas menggunakan untuk masuk ke wilayah kita melalui Pelabuhan Tikus dengan kapal-kapal nelayan, kapal kecil. Kemudian setelah sampai di daratan, para pelaku ini membuat kendaraan yang didesain khusus, ya, menjadi beberapa kompartemen. Ada yang di mesin, ada yang di kap, ada yang di bagasi, ada juga ya di tangki minyak, ya, dan ada juga yang di lantai, yang dibuat lapisan, didesain sedemikian rupa sehingga perjalanan mereka dari Sumatera masuk ke Jakarta itu bisa lolos dari pantauan aparat penegak hukum. Baik Bapak, berarti melakukan kamuflase ya Pak. Lalu kemudian seperti apa pelaku ini mengedarkan kepada pembelinya? Apakah melalui platform apa saja sih Pak? Baik, ada yang secara konvensional langsung dengan kurir, ada yang menggunakan platform media online seperti Instagram, ada juga yang menggunakan jasa angkutan seperti Tiki, JNE, dan sebagainya. Oke, untuk yang media online sendiri ini, apakah sudah ada penindakan lebih lanjut untuk mendalami terkait dengan peredaran di media online tersebut? Baik, kami berkolaborasi dengan pihak penyedia jasa untuk menyampaikan apabila ada informasi-informasi yang diduga bahwa itu adalah kegiatan jual beli narkoba, dan selama ini sudah cukup baik dan berhasil ya, seperti dari Instagram beberapa penjualan narkoba, dan kami juga selalu mendatangi supaya terus ya bersama-sama memberantas narkoba ini jangan terhenti dalam 1-2 perkara saja. Itu kami lakukan terus kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak jasa ini semua. Dari pengungkapan kasus ini Pak, berapa tersangka yang sudah diamankan? Baik, kami mengamankan 7 tersangka, 2 diantaranya bandar, kemudian 5 adalah kurir. Nah, dalam 5 ini semuanya warga negara Indonesia. Terkait dengan 7 tersangka ini dikenakan pasal apa saja Pak? Baik, sesuai dengan ketentuan yang ada, ya pasal yang kita kenakan adalah pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Juga kami sampaikan ancamannya sangat berat, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, serta maksimal 20 tahun. Selain narkotika, apakah ada pasal lain yang dikenakan? Ya, kami sedang mengembangkan karena kami tidak terhenti di situ. Ya, untuk para pelaku ini akan kami kenakan pasal TPPU supaya kita miskinkan
dan supaya kapok untuk meracuni melakukan kegiatan yang dapat meracuni bangsa Indonesia. Hingga saat ini sudah 7 tersangka yang diamankan, dan saat ini apa yang kemudian didalami lagi untuk kemudian dilanjutkan lagi proses kasusnya untuk pengungkapan lebih lanjut, Pak? Baik, kami terus tidak pernah terhenti. Anggota punya semangat dan komitmen mewujudkan program Astacita Bapak Presiden. Dari sini sudah pasti terus kami kembangkan, tidak berhenti. Juga sekali lagi terhadap para pelaku akan kami miskinkan. Nah, jadi terus tidak akan pernah berhenti. Dari 7 tersangka ini, apakah berdasarkan pendalaman yang telah dilakukan ada warga negara asing yang terlibat dan sudah terungkap atau teridentifikasi? Baik, sudah kami identifikasi dari awal, sudah saya sampaikan tadi bahwa ini informasi sebenarnya ada jaringan memang, jaringan sindikat peredaran gelap narkoba itu yang dikendalikan oleh warga negara asing, dan itu sudah kami identifikasi. Siap. Sudah digantongi untuk inisialnya, apakah boleh diungkapkan? Itu sedang kami dalami, ya. Kami sudah kantongi itu, ya. Akan terus kami dalami pelaku ini untuk mengungkap kasus-kasus nanti yang berikutnya yang lebih besar. Baik, terima kasih banyak Pak Kombes Ahmad David. Selamat kembali bertugas ya Bapak. Ya. Saudara, perbincangan saya dengan Kombes Ahmad David selaku Dires Narkoba Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkapkan 516 kg sabu terkait dengan jaringan internasional yang melibatkan sejumlah negara seperti Iran, Tiongkok, Malaysia, dan juga Indonesia. Dan hingga saat ini polisi akan terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas kasus ini. Claudia Carla, Yanuar Ruslim, Kompas TV Jakarta.